perbedaan antara mukjizat dengan khawarikul adat, dengan mukhtala'at al-hadithah, jadi dengan kecacatan-kecacatan teknologi sekarang, itu memang boleh kita kaji dan juga boleh kita buat. Jadi dengan kajian dan juga dengan kecanggihan teknologi itu sendiri, sehingga dengan kita dapat mempermudah segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat, dan juga yang susah menjadi mudah. Sementara mukjizat dia tidak ikut tradisi atau juga tidak ikut adat kebiasaan. Kharik lil adat, menyalahi daripada kebiasaan. Jadi katakan saja, kalau badan kita naik dengan pesawat itu wajar, tapi badan naik macam itu saja itu suatu hal yang memang kharik lil adat. Kalau kita naik ke angkasa lepas dengan oksigen dan juga dengan persiapan udara yang diperlukan, itu wajar. Tapi kalau tanpa oksigen, tanpa peralatan, itu suatu hal yang mukjiz. Nah, seperti itulah mukjizat Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi biasanya seperti dengan obat-obatan, terapi, jampi dan sebagainya. Sungguh itu satu hal yang biasa karena ada asbab musababnya. Tapi baginda menyembuhkan penyakit tanpa sebab musabab. Satu macam itu langsung sembuh, itu sudah tidak mengikuti qawaid al-kauniyah. Jadi yang pertama yang diceramahkan oleh Kiai Syukran Mahmun, akan pernah mendengar ceramah beliau tentang tamsilan daripada Isra wal Mi'raj. Jadi yang pada saat itu mereka masih belum boleh menerima. Mungkin tak kira-kira berlakunya perjalanan yang secepat itu, yang menurut mereka kami tempuh 1 bulan pergi dan juga 1 bulan kembali, 2 bulan untuk bolak balik daripada Makkah atau Tanah Haram ke Baitul Maqdis dan kembali ke Tanah Haram. Ya, itu kalau ikut ukuran jarak, kalau memang ikut keadaan yang mereka gunakan pada saat itu. Sementara kalau pada saat dengan yang berbicara tadi itu tidak lagi kekuatan daripada makhluk, tapi sudah berkuasa kudrat daripada Al-Khaliq. Al-Khaliq maha kuasa atas segala-galanya. Jadi perumpamaan yang beliau buat seperti dengan jam. Jam ini berputar, untuk putaran 12 jam itu memerlukan waktu, atau 24 jam memerlukan waktu 12 hari, 12 jam siang dan 12 jam malam. Maknanya akan terputar 24 jam atau akan terputar yang 12 jam tadi itu daripada pagi sampai petang. Itu kalau dia dengan berjalan sendirinya. Tapi kalau pada saat kita yang memusing seperti itu, maka perputaran yang 12 jam tadi itu paling dalam jangka 2-3 detik saja sudah terpusing untuk putaran 12 jam. Nah, kenapa? Karena kita jalankan. Nabi kita tidak mendakwa aku berjalan. Nabi kita dijalankan. Asra, dijalankan oleh Allah. Satu, mudah kita pahami. Jadi beda berjalan dengan dijalankan. Satu. Kemudian yang kedua ini perumpamannya agak jelek sedikit, jelek atau buruk, tapi mudah untuk kita pahami. Jadi perumpamaannya di musim rambutan, maka dalam kita petik rambutan kita masukkan rambutan tadi itu ke dalam karung, masuk ke dalam karung, kita kirimkan kepada kawan kita yang ada di Arab Saudi, yang ada di Madinah misalnya. Jadi setelah rambutan kita kirimkan melalui Maska atau kargo dengan Garuda kah? Jadi setelah sampai ke sana, karung rambutan tadi itu diterima, rambutannya dimakan dan dinikmati oleh mereka. Setelah itu karung itu dihantar balik kemari, tapi dengan beda isi. Yang kalau dari sini penuh dengan rambutan, yang dari sana penuh dengan buah tamar. Kebetulan semut rambutan yang dari dusun kita tadi itu juga terbawa sampai ke Arab Saudi. Pada masa hantar balik ke sini, dia pun bercerita dengan teman-temannya. Jadi kata dia, ente tahu tak? Anak kemarin itu udah sampai ke Madinah, anak Madinah jalan-jalan pergi ke misalnya. Jadi daripada pesawat turun immigration, kemudian diperiksa sama petugas custom, lepas itu anak dibongkar, setelah dibongkar anak masuk balik dengan buah tamar dan anak sampai kemari. Jadi semut-semut di sini yang seumpama semut Abu Jahal atau seumpama Abu Jahal pemikirannya, dari mana boleh? Awak mesti mati kalau seandainya seumpama awak sampai ke Mekah, mana boleh, ada laut, ada angin, ada gunung, ada pohon, ada apa? Mana mungkin awak pergi ke Mekah hanya dalam hitungan jam? Sebab semut tadi itu cerita dengan teman-temannya di sini. Awak tahu tak? Anak malam kemarin itu pergi sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, dan anak
Jadi Anda sekarang sudah di sini? Iya, ada di sini. Jadi dalam berapa lama? 2 hari saja, 2 hari. 1 hari pergi, 1 hari balik. Nah, jadi seperti itulah perumpamannya. Cuma perumpamaan baginda dengan sebut itu kan agak jorok lah, agak jelek dan buruk sedikit. Tapi untuk dapat kita pahami seperti itu tampilannya. Jadi jelas bukan semua yang berjalan. Emas yang MH780 yang terbang ke kita dan kembali dari sana sampai mendarat di KLII dengan selamat. Jadi semut tadi itu memang daripada dusun rambutan dan kembali ke dusun rambutan. Mudahkan kita memahami dua perumpamaan tadi itu untuk perumpamaan Al-Isra wal Mi'raj. Qala bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, wara'a, ini pendapat jumhur. Jadi dibawa dengan mu'alif-mu'alif ini memang salafi. Karena tak perasan pada masa itu. Jadi dia banyak mengambil imbas kepada Albani, pada pendapat. Jadi tak kisahlah kita dengan Imam Nawawi saja lebih murni. Jadi dengan beliau termasuk ulama atau termasuk orang yang cukup mengagumi dengan keilmuan Al-Imam Nawawi. Tapi kadang-kadang pendapat-pendapat imam itu dikomentari atau tambah ta'liqan daripada beliau atau daripada Sayyid ini dengan pendapat ulama-ulama salafi amsal bin Baz dan juga Al-Albani dalam pentasqihan, pentaktifan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi Imam Nawawi sebagaimana pendapat ulama jumhur mengatakan yang pada malam hari itu baginda Nabi melihat Allah bi'ainai ra'sin. Maksud bi'ainai ra'sin dengan mata kepala, bukan dengan pandangan mata hati. Jadi itu menurut pendapat kebanyakan dari para ulama, kalau dengan pandangan mata itu dipandang oleh sesiapa pun tidak ada kelainan dan juga tidak ada perbedaan. Tidak ada satu keistimewaan yang diberikan kepada kita, sebab semuanya memandang Allah. Para nabi-nabi yang lain pun juga memandang Allah dengan pandangan mata batin atau dengan pandangan mata hati. Tapi dengan pandangan mata kepala sebagaimana kita memandang sekarang ini, itulah menurut pendapat jumhur ulama. Qala, jadi kata Imam Nawawi, wara'a sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra'i rabbahu subhanahu wa ta'ala bi'aini ra'sihi. Hadha huwa sahih alladhi qala Ibnu Abbas wa aktsaru sahabati wal ulama wa mana'atu Aisyatu wa ta'ifatun minal ulama. Mana mungkin Sayyidatuna Aisyah berhujjah dengan ayat la tudrikul absar, tidak dapat diliputi oleh pandangan mata melihat. Jadi kata ulama, makna daripada tudrikul absar di situ, makna idrak itu adalah al-ihata, untuk meliputi, mengetahui secara pasti dan Allah yang Maha Agung itu seperti apa yang tidak boleh. Sementara untuk memandang dengan tidak ada cara, tidak ada ukuran, min ghairi takyif, memandang macam mana, istilah macam mananya yang tidak ada. Kaif tidak ada. Yang secara pasti kita akan memandang Allah. Ya, jadi kalau seperti sekarang ini yang namanya nazir dengan manzur, yang dilihat dengan yang melihat, mesti dengan kita ada muqabalah secara berhadapan. Kalau tidak, kita tidak akan melihat. Ada yang melihat dan juga ada yang dilihat. Nah, pada saat kita memandang Allah nanti insya Allah pada hari kiamat tidak seperti itu. Tidak ada jarak, tidak ada depan, tidak ada belakang dan juga tidak ada segala-galanya. Untuk kita dapat memahami, serahkan kepada makna ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyerupai zat Allah yang Maha Agung. Hal dalam satu ayat yang samia itu walan tajid lahu samia. Maksudnya kata ulama nadhira, tidak ada masil, tidak ada perumpamaan dan tidak ada kesamaan bagi zat Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada menyerupai sesiapapun. Maka itu akidah yang dikatakan akidah ahli sunnah wal jamaah di negara kita ini itu akidah tasybih. Makanya dari sebagian daripada ulama-ulama kita yang secara gamblang, secara terang-terangan membahas tentang akidah yang dikatakan akidah ahlussunnah wal jamaah yang dibawa oleh sebagian daripada pemimpin kita itu adalah akidah tasybih dan tajsim. Akidah ahlussunnah wal jamaah tidak ada takyid yang mengatakan Allah itu bersila atau dengan perumpamaan yang seumpamanya. Qala wajib al-jumhur, makna daripada la tudrikul absar itu adalah al-ihatatu wallahu la yuhatu bihi. Mas'alatul qala li amatihi,
Dia berkata kepada hamba sahayanya, "In shallaiti sholatan shahihatan." Ini masalahnya sudah tidak ada lagi. Pertama sudah tidak ada, dan kedua masalahnya susah dipahami. Tapi bukan tidak boleh. In shallaiti sholatan shahihatan, apabila kamu melaksanakan sembahyang yang benar, fa anti hurratun qablaha. Kalau kamu melaksanakan sembahyang yang betul, maka sebelum sembahyang yang benar yang Anda laksanakan tadi itu, Anda sudah merdeka sebelumnya. Kalau kamu laksanakan sembahyang yang betul, maka sebelum sembahyang itu kau laksanakan, kamu sudah merdeka. Fasalat maksubatan ra'si, maka dia pun sembahyang dengan terbuka kepala. Terbuka kepala, sembahyang amal pada saat terbuka kepala tidak ada masalah, sebab aurat yang wajib ditutup tidak sebagaimana dengan aurat wanita hurrah. Wanita hurrah wajib menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dengan telapak tangan. Tapi kalau amah, hamba saya perempuan, sembahyang dengan terbuka sebagian aurat tidak mengapa. Nah, jadi bagaimana hukumnya kalau pada saat dia sembahyang dengan terbuka kepala? Sembahyang dengan terbuka kepala tidak ada masalah, tidak problem, boleh-boleh saja dia sembahyang seperti itu, dan juga dengan hukum sembahyangnya sahih. Tapi karena dia taklid dan kamu merdeka sebelum sembahyang itu kau laksanakan, maka bisa lebih hurriyatiha al-ibtiha, disebabkan karena dia sudah merdeka sebelum itu, berarti sembahyangnya dengan terbuka kepala tadi itu tidak sah. Kenapa? Sebab dia sudah menjadi merdeka. Orang yang merdeka sembahyang harus dengan anggota yang tertutup. Qala sahhat salatuha, sah sembahyangnya, walam ta'tik, sah sembahyangnya dan tidak merdeka. Kenapa? Sebab kalau kita katakan merdeka, berarti sembahyangnya batil. Kalau kita katakan sembahyangnya sah, berarti itquha la tasih. Kenapa? Sebab sebagaimana kita katakan tadi, wanita hurrah wajib menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dengan telapak tangan. Tapi kalau dengan wanita amah itu tidak mengapa. Taklid etik tadi itu kepada sebelum sembahyang. Qala walam ta'tik in salat wa hiya qadiratun ala sutrati. Tapi yang tidak sah pembebasannya tadi itu kalau seandainya dia mampu untuk memakai sutra pada waktu dia sembahyang. Dia kalau utiqat, sebab kalau dia merdeka pada saat itu, tentulah dengan sembahyang yang dikerjakannya itu sembahyang harus dilaksanakan secara tertutup. Lakana itquha qabla sholati walau utiqat qabla shalah. Kalau merdeka sebelum sembahyang, jelas sembahyangnya tidak sah. Dia maksubatar ras. Lianna maksubatur ras ma'imkani sutrati wa idza lam tasih lam ta'ta. Kesimpulan hukum, kalau seandainya dikenakan karena memang tidak mampu untuk memakai sutra dan dia sembahyang sebagaimana apa adanya, maka sembahyangnya sah dan dia juga merdeka. Kenapa? Sebab bukan cuma hanya kepada amah saja, hatta perempuan-perempuan yang merdeka pun kalau pada saat tidak mampu untuk menutup aurat secara sempurna, boleh saja sembahyang dikerjakan dengan terbuka kepala atau dengan terbuka sebahagian aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun